Selamat datang kembali di Cara Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan beberapa derkes. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam ERAL, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, kesembilan Tower, ke-10 ASA, ke-11 ACLC, dan terakhir Data. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang ditutup di harga 10.200 menguat 0,24%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya, ISAT ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ISAT mantep tuh. Sideways di atas 10.000, mudah-mudahan Senin rebound ya. Risknya makin kecil kalau Bapak Ibu nekat ya. Pokoknya tutup di bawah EMA 200-nya ya buang, udah. Tapi kemana kira-kira arahnya Senin? Berpotensi rebound. Ya, coba lihat dulu bandar detektornya seperti apa. Distribusi normal aja, biasa. Coba lihat time frame bulanan. Bulanannya koreksi. Dan Bapak Ibu perhatikan, dia koreksi makin kecil volumenya setiap bulan. Mestinya selesai lah. Juni rebound dulu lah ya. Paling enggak sideways bisa ke mana arahnya kira-kira 11.200 atau minimal 11.000. Itu target sidewaysnya kalau jalan di Juni. Pokoknya supportnya pakai 10.000. Nggak usah banyak ribet analisanya. Itu aja. Pokoknya di EMA 200-nya nih dijaga. Harus kalau jebol itu ya kalau mau pertimbangkan stop loss silahkan. Bisa. Atau ya mau di hot juga boleh. Atur masing-masing. Untuk ISAT. Jadi tapi kemana arah ISAT nih kira-kira. Mudah-mudahan aman. Rebound minggu ini. Ya untuk ISAT. Lanjut. Ada Excel yang ditutup di harga 2.310, terkoreksi 4,93%. Ini di markdown kah? Coba lihat dulu asing net sell. Tapi kalau dilihat di bulan Mei kemarin tuh asing net buy terus. Coba lihat down historinya di markdown nggak? Oh nggak. Ya di markdown tipis saja nih. Malah naik 1 poin atau 10 poin. Naik 10 poin ya. Dari 2.300 ke 2.310. Lihat dulu broker semarinya. Excel seperti apa? Biasa aja nih, normal. Jadi kemungkinan besar itu profit taking aja. Tapi lihat dulu teknikalnya. Gimana cara kita menganalisa nih? Kasih contoh ya, Excel kan terlihat tadi asing jualan. Tapi beberapa hari itu bahkan dari awal Mei dan broker samarinya tuh biasa aja. Gimana kita tahu nih ada potensi naik turun kalau nggak melihat chart? Nah itu penting chart. Wah dia jebol ternyata ya, jebol 2.400. Nah ini kita tahu. Jadi bisa aman nggak dibeli? Karena dia mantul dari EMA 200-nya mungkin bisa rebound. Cuman harga sekarang tanggung. Kenapa tanggung? Karena EMA 200-nya yang dipakai itu harganya tanggung. Kalau support neckline-nya, support gap-nya itu di 2.200 itu angka genap. Tapi kalau memang dihitung dari support resisten itu naiknya 100 poin. Dari 2.200, 2.300, 2.400. Nah itu dua resisten yang dilewati. Ini contohnya. Dari 2.200 kalau dia rebound akan menguji 2.300, kalau lewat ya kasih resisten kuat 2.400. Itu ada resisten minor, ada resisten kuat. Itu contoh. Jadi kondisi Excel kalau melihat dari teknikalnya yang biasa aja, nggak terlihat yang cukup signifikan jualan, kayaknya kiri kanannya sama buying power dan sellernya bisa rebound. Ya bisa jadi ini penurunannya false dan minggu ini dia tembus lagi 2.400. Gimana cara belinya ya tergantung Bapak Ibu. Kalau saya lebih wait and see. Melihat dulu kondisinya besok Senin aja untuk Excel. Ya karena dia baru aja mantul dari EMA 200. Bisa serius kan naik atau malah besok koreksi lagi. Lanjut turun arah 2.200. Lebih ideal kalau dikasih 2.200 nih untuk Excel. Kalau Excel saya lebih wait and see dulu karena jebol 2.400. Ya, itu aja untuk Excel. Lanjut. Coba lihat dulu time frame bulanan ya. Karena habis bulan kan minggu depan tuh awal bulan. Koreksi biasa ya. Walaupun ya bisa di range sideways 2.200 sampai 2.500. Nah kita lihat Senin untuk Excel. Mau lihat dulu kondisi Senin. Itu aja. Gimana yang sudah beli ya? Hot aja. Yang penting selama di atas 2.200 ya harusnya aman. Itu. Untuk Excel lanjut. Ada TLKM yang ditutup menguat 3,2% ke harga 2.900. Kalau dilihat data transaksi asing malah net sell 210 miliar. Down historinya seperti apa? Kita lihat dulu ya. Apakah di markup atau tetap sama? Oh turun 10 poin aja. Nggak masalah. Di jam 15.49 di 2.910. Di jam 16.00 di 2.900. Turun 10 poin. Coba lihat broker samarinya. Ada buangan rebalancing RX BK jualan tapi ditampung oleh AK CCPDOD.
Ya, nggak masalah karena juga Telkom rebound mantul dari support 2800. Ya, kalau Bapak Ibu yang nyari cuman 3%, 4% kemarin tuh bisa bungkus. Kemana arahnya? Harusnya ini tanda-tanda reversal. Ya, catatannya jangan balik arah lagi. Kalau dia coba lagi 2800 ya udah. Ini kan kelihatan dia sideways. Simple aja menganalisa saham tuh. Yang membuat nggak simple tuh apa? Diri sendiri. Kenapa? Karena berharap, karena takut rugi, pengennya profit aja, beli saham profit itu. Ya, itu yang mengganggu dalam hal trading. Ini simple aja sebenarnya. Nih, misalnya Bapak Ibu beli di 2900 gagal, out 2800. Yang kadang mengganggu itu kenapa? Ya habis jual dia rebound lagi. Ya udah, itu di luar kendali dan itu jarang-jarang terjadi. Ya, jangan disesali. Kalau nyesal ya seperti sering-sering saya bilang, pasti nggak bisa berkembang di market, nggak bisa bangun sistem trading. Karena ya tadi, kebanyakan berharapnya daripada melihat secara logika, secara teknikal. Yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi. Maksudnya jarang terjadi, yang turun dulu langsung naik lagi. Ibaratnya 10 kali dia jebol support, itu lebih berpotensi 7 kali turun lagi lebih dalam. 3 kalinya ya. Bapak Ibu mau nggak ikutan yang 3 kali? Kalau saya nggak mau. Mending saya ikut yang 7 kali. Ya udah, cut loss dulu. Cari saham yang lain. Kalau punya sistem trading itu aman, tenang. Bisa cari besok-besokannya. Jadi seperti itu. Ya untuk Telkom, kalau menurut saya rebound minggu ini 3.100 peluang besar untuk TLKM. Ya, itu aja. Langsung saja ke selanjutnya ada Friend. Wah, Friend akhirnya masuk full call auction dan di hari Jumat kemarin penurunan pertamanya langsung ARB. Ya, kemana arahnya? Ya, mungkin 3 kali lagi ARB. Jadi skip aja dulu ya. Pantesan saya lihat tuh transaksinya mulai kecil ya. Ternyata mau masuk FCA. Jadi saat ini belum. Friend, cuman lihat nih. Friend tiba-tiba ada akum dibuang ke 45, tapi Bapak Ibu perhatikan transaksinya 7,6 miliar. Luar biasa nih, hampir sama dengan Brand. Coba lihat Brand. Brand berapa tuh? Tuh 8 miliar. Kalah-kalah loh dengan Friend ya. Kemungkinan besar Friend dikumpulin juga. Jadi saya ini skip aja dulu. Jangan dipaksa. Gimana yang nyangkut? Saya kebetulan ada sangkut. Karena ya itu, saya mau coba tapi cuman 3% dari portfolio. Ya, saya masukin. Tiba-tiba lihat kemana, wah kok rugi 11%, 10%. Kena FCA. Ya udahlah, tapi kita lihat aja nanti. Siapa tahu perubahan aturan FCA dihapus. Karena sudah 3 bulan, bilangnya kan akan direvisi setelah 3 bulan. Ya, karena banyak petisi, banyak diomongin oleh trader-trader senior. Ya mudah-mudahan FCA dihapus bulan ini. Ya mudah-mudahan, belum tahu juga ya. Dan kembali rekaman. Kalau saham-saham dihapus tuh, Friend saat ini jangan dulu, jangan dipaksa masuk ya, terlalu beresiko. Itu. Lanjut, ada ERA yang ditutup di harga 400 menguat 1,01%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ERA diakumulasi. Tapi ERA ini kemungkinan juga di markup ya. Oh enggak. 2 poin atau 1 tick naikannya. ERA. Langsung saja ke tekniknya. ERA mudah-mudahan aman. Karena volume meningkat dan harusnya bertahan. Ini simple aja nih Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang, kalau Bapak Ibu yakin lebih condong ke atas, kalau dia balik ke arah jebol lagi 396, 392, buang aja udah. Nggak usah mikir lagi. Dengan harga sekarang 392 berarti 2% aja. 2,5% Bapak Ibu kasih toleransi lah. Targetnya kemana kalau jalan? Minimal 420, 430. Minimalnya kalau jalan minggu ini. Itu aja untuk ERA. Coba lihat dulu time frame bulanan. Karena kan habis bulan dan ini awal bulan. Koreksi bulan lalu juga volumenya sangat kecil. Dan tiap bulan turun volumenya tuh setengah dari volume sebelumnya. Jadi ini berpotensi untuk rebound. Di bulan Juni bisa sampai 450 bahkan 480. Ya, kalau benar ini swing low, harusnya digas. Ya, Juni bisa jalan untuk ERA. Tapi disclaimer, itu aja untuk ERA. Lanjut, ada RL yang ditutup di harga 228 menguat 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat book customer-nya RL diakumulasi walaupun tipis. RL di atas 220 harusnya aman. Beli aja kalau Bapak Ibu yakin. Candle hammer terbalik nggak masalah, risknya kecil. Ya 4-5%, tapi kalau jalan Bapak Ibu minimal 10% dapat tuh. 250, 260, 270 arahnya. Itu aja untuk RL saat ini. Lanjut, ada MTEL yang ditutup di harga 610 menguat 0,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MTEL diakumulasi. Tapi
kayaknya di markup nggak? Coba cek dulu ya, karena ada akumulasi kayaknya rebalancing juga tuh tadi. Cuman naik berapa nih? Oh enggak, sama aja ya. 610 pre-market dan tutupan 610. MTL di atas 600 harusnya bagus. Support ya 580 600 tuh. Wah, udah aman. Di atas 580 aman. Kalau kemana arahnya? Kalau saya lihat arahnya lebih condong ke atas. Kenapa? Dia terus membentuk higher low dan ya ada peluang besar minggu ini 650. Arahnya sampai 670. Itu MTL menarik. MTL pokoknya supportnya pakai 580 saat ini. Itu aja untuk MTL. Lanjut, ada Tebik yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,54% ke harga 1.770. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikal Tebik. Tebik di bawah turun kah? Coba lihat dulu di markdown kayaknya Tebik ya. Coba dan historinya. Mudah-mudahan di markdown lah ya. Wah enggak ya. 15 poin aja markdownnya, memang buangan rebalancing kayaknya. Enggak juga, enggak ada rebalancing. Jadi memang penurunan, cuman penurunannya ini enggak wajar. Nah, yang sering saya bilang seperti ini nih ya, Bapak Ibu. Range pendek seperti ini, perkiraan saya lebih condong ke atas ya. Karena menurut saya ISG itu selesai di akhir Mei dan ditarik. Ternyata dia lebih condong di bawah. Nah, ini antara ya, kalau range pendek sideways seperti ini, antara dia ditarik naik atau di bawah. Tapi ini apakah konfirmasi turun? Belum pasti. Lihat Senin. Kalau dia Senin balik ke 1.800 berarti kemarin tuh buangan profit taking, mungkin ada yang jualan aja terus besoknya ditarik lagi. Kita lihat ya Senin dulu. Kalau dia balik ke atas 1.800 bagus untuk Tebik. Tapi hati-hati sudah agak-agak rawan karena sudah di bawah 1.800. Tapi kalau dia balik cukup aman. Ya, harusnya balik kalau mau bagus. Tebik kalau memang bandarnya mau ngangkat Tebik minggu depan. Lanjut, ada Tower yang ditutup di harga 690, terkoreksi 4,16%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell 578 miliar. Oh, kalau ini kelihatan rebalancing. Coba dan historinya berapa turunannya. Tuh kelihatan ya. Ada rebalancing, angkanya besar-besar tuh ya. Tuh, ini crossing barang nih. Kalau yang seperti ini nih ya biasanya crossing barang atau ya tadi rebalancing. Coba tutupannya di berapa ya? Maksudnya nah jauh ya. Berapa poin tuh? 35 poin. Berarti hampir 5% diturunin. Jadi gimana tuh Senin ya? Harusnya rebound minimal naik 2%, 3% tuh minimal naik. Yang beruntungnya kalau yang pas memperhatikan lihat IEP-nya. IEP itu yang mana sih? Ya, nih, kalau di Hotmira itu nih tulisan IEP nih, di bawah previous nih ya. IEP. Nah, biasanya di jam price market tuh jam berapa? Jam 15.51 sampai 15.59. Tapi kita bisa entry untuk dapat harga IEP, beli atau jual itu maksimal di jam 15.57 ya. Selebihnya tuh agak lambat, bisa dikirim orderan kita tuh pas di jam 16.00. Malah open marketnya mengikuti harga IEP. Orderannya beda kalau kita beli atau jual di jam pas price market. Pokoknya mau order dapat harga IEP itu maksimal di jam 15.56 ya. Ini yang beruntung nih yang seperti ini. Kalau pas lihat Tower, lihat IEP-nya di 690 ya Bapak Ibu langsung order aja, jangan di 690. Tuh kenapa jangan beli di 690? Jadi Bapak Ibu kena orderan di ngantri. Kalau mau dapat 690 tuh belinya di 695, di 700 atau di 720, 725, nanti otomatis ditarik ke harga IEP kalau mau beli. Kalau mau jual ya nggak dapat ya. Kalau mau beli ya pasti ditarik ke bawah. Kalau pasang harga atas, jangan pasang pas harga IEP. Bapak Ibu akan diantrikan biasanya. Kalau orderannya banyak, ya yang atas-atas dulu, yang order-order harga atas tuh yang dikirim, dimakan dulu. Harga atas mana? 695, 700, 705, 710. Nah, itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pahami. Kalau belum paham bisa tulis di kolom komentar. Itu ya, itu pentingnya juga bisa lihat harga IEP. Untuk Tower asing jualan 578 miliar nih, hampir setengah triliun asing jualan di Tower. Ya, setengah triliun lebih dan ya terlihat big distribusi, tapi ini crossing barang ada yang nampung. Langsung saja ke teknikalnya, Tower balik ke arah 700 lagi. Tanda-tanda ada potensi reversal bisa. Kalau dia balik ke arah nggak jebol lagi, pokoknya kalau dia jebol 675 buang, itu aja. Kalau dia buy on breakout, Bapak Ibu beli di 710, jebol 680, 675, 670 buang. Itu aja untuk Tower. Ya, saat ini targetnya kemana? Swing Juninya 780, 800 ada peluang. Kalau memang jalan.
kalau ISG kembali bullish. Ya, untuk tower. Itu aja. Lanjut, ada ASA yang ditutup di harga 730 terkoreksi 3,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka suaranya ASA di distribusi. Langsung saja ke teknikanya, ASA jebol juga ya. Jadi ya ini support double topnya kalau terjadi ya. Tapi tawar bawah lagi aja ya. Kita pas-pasakin aja di 700. Jadi kalau dia koreksi sikat aja tuh. Jebol 700 buang. Udah, kalau mau beli dari 730 bisa. Jebol 300 buang aja, gagal. Udah, gitu aja. Ya, untuk ASA berpotensi kemana? Coba lihat dulu time frame bulanan. Bulanannya koreksi. Volume besar. Tapi ini kan sideways udah 5 bulan, 4 bulan. Kita lihat dulu lah ya, pokoknya 700 itu dulu lah. Tapi memang lagi downtrend dalam 3 minggu ke belakang. Ini turun terus kan. Nah, jadi lebih ke wait and see dulu lah ya. Tunggu di bawah nawar aja untuk ASA. Lanjut. Ada SLC yang ditutup di harga 88, terkoreksi 1,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net, baik. Kalau dibuka semuanya SLC di distribusi. SLC juga belum menarik. Langsung saja ke teknikanya. Nah, ini di level-level yang dia harus rebound. Kalau mau ya nangkap pisau jatuh, 86 buang aja. 86, 85 udah. Kalau dia membentuk global harus rebound dia Senin. Kembali ke atas 90. Untuk ASLC. Itu aja. Lanjut, saham terakhir ini sama yang request sudah beberapa kali. Saya baru ingat, ini ada data ditutup terkoreksi 8,28%. Harga 310. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di box semuanya data ada akumulasi tapi tipis. Data saham IPO ya. Kenapa ya? Pada hobi beli saham IPO. Kondisi sekarang. Langsung saja ke teknikalnya untuk data di atas 300 aman. Jadi koreksinya nggak boleh lagi di bawah 300. Kalau bisa Senin besok langsung rebound. Konfirmasinya tembus 340, siap-siap kembali akan uptrend dan ya dia mematahkan tren downtrendnya. Ya tembus 340. Senin kita lihat. Catatannya jangan turun di bawah 300 saat ini. Kalau dia turun di bawah 300 tuh berpeluang ke 250, 260 lagi jauh. Arah turunnya 10%. Kalau Bapak Ibu terus berharap yakin naik, ya kalau di bawah turun dan jebol lagi 60 jebol turun-turun ya itu udah resiko. Ya bagi Bapak Ibu yang trading harga sekarang yang menurut saya kalau dia jebol 300-nya besok itu pertimbangkan stop loss aja dulu. Mungkin 4%, 5% mending stop. Harus rebound dia Senin kalau mau bagus. Itu aja untuk data. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.